Siapa sangka, sebuah trofi bisa menyimpan begitu banyak cerita perjuangan, air mata, dan kebanggaan bangsa. Piala Sudirman bukan sekadar turnamen. Ini adalah napas perjuangan Indonesia. Halo, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel yang selalu menyajikan kisah-kisah seru, inspiratif, dan penuh semangat dari dunia bulu tangkis. Hari ini, kita akan mengupas tuntas tentang satu turnamen yang bukan hanya jadi ajang adu kuat negara-negara terbaik, tapi juga menyimpan makna perjuangan yang sangat mendalam. Yap, kita sedang ngomongin tentang Piala Sudirman. Piala Sudirman, mungkin banyak dari kita yang tahu ini sebagai salah satu turnamen paling bergengsi di dunia bulu tangkis. Tapi tahukah kamu, bahwa di balik nama besar itu, ada sejarah, semangat, dan nilai perjuangan yang luar biasa besar? Turnamen ini bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini adalah simbol dedikasi, kerja keras, dan cinta terhadap tanah air. Nama, Sudirman, diambil dari sosok legendaris, almarhum Bapak Dik Sudirman. Beliau bukan sekadar tokoh biasa. Beliau adalah pahlawan bulu tangkis Indonesia, yang dengan penuh dedikasi memperjuangkan eksistensi Indonesia di kancah dunia. Di bawah kepemimpinan beliau, bulu tangkis Indonesia mulai menancapkan taringnya. Visi beliau sangat jelas, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama di dunia bulu tangkis. Dan perjuangan itu nyata. Pertama kali digelar pada tahun 1989, Piala Sudirman menjadi panggung bagi negara-negara terbaik untuk saling unjuk gigi. Tapi bagi Indonesia, ini lebih dari sekadar ajang pamer kemampuan. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap warisan semangat dari Dik Sudirman. Sebuah perjuangan tanpa pamrih untuk membangun fondasi bulu tangkis tanah air yang kuat hingga ke akar-akarnya. Sobat Catatan Badminton, setiap kali Piala Sudirman dimulai, semangat itu kembali membara. Para atlet datang dengan satu tujuan, memberikan yang terbaik. Tapi bukan cuma demi medali atau piala. Mereka berjuang untuk kehormatan, untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa petarung, bahwa di lapangan, kita punya semangat juang yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Bayangkan, setiap smash yang menghujam, setiap drop shot yang mematikan, bukan hanya teknik bermain. Itu adalah ekspresi dari kerja keras bertahun-tahun, dari latihan tanpa henti, dari rasa bangga mengenakan seragam merah putih. Dan setiap tetes keringat yang jatuh, adalah bentuk pengabdian untuk negeri. Penting untuk diingat, para atlet ini tidak berjuang sendiri. Mereka membawa nama kita semua. Mereka berdiri di atas semangat kita, doa kita, dan dukungan kita sebagai rakyat Indonesia. Dan disinilah peran kita sangat vital. Media, penggemar, keluarga, teman-teman, semua berperan sebagai bahan bakar semangat mereka. Media massa memainkan peran krusial dalam menggaungkan semangat ini. Lewat berita-berita inspiratif, mereka tidak hanya menyampaikan skor pertandingan, tapi juga menyampaikan semangat perjuangan para atlet ke seluruh penjuru negeri. Mereka membuat kita semua merasa jadi bagian dari perjuangan itu. Dan kamu, para penggemar, punya peran yang tidak kalah penting. Dukungan kalian di tribun, di kolom komentar media sosial, di setiap nonton bareng, hingga dalam doa-doa malam hari. Semua itu menjadi energi yang sangat besar bagi para atlet. Mungkin mereka tidak bisa melihat satu persatu wajah kita, tapi mereka bisa merasakan getaran dukungan itu. Kita tahu, tidak semua pertandingan berakhir dengan kemenangan. Tapi dari setiap pertandingan, selalu ada pelajaran. Semangat Dik Sudirman adalah semangat untuk terus belajar, terus tumbuh, dan tidak pernah menyerah, apapun hasil akhirnya. Dan itu yang harus terus kita tanamkan, bukan hanya untuk para atlet, tapi juga untuk kita semua sebagai bangsa. Piala Sudirman juga mengajarkan kita arti kerjasama. Turnamen ini adalah kejuaraan beregu, bukan individu. Artinya, kemenangan hanya bisa dicapai lewat kolaborasi, saling percaya, dan semangat kebersamaan. Bukankah itu cermin dari nilai-nilai bangsa kita? Gotong royong, kerja bareng, dan maju bersama. Dan di balik semua ini, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa semangat Dik Sudirman masih hidup dalam diri setiap atlet yang bertanding. Setiap kali mereka melangkah ke lapangan, semangat itu menemani. Setiap kali mereka bangkit dari kekalahan, itu adalah bukti bahwa warisan beliau tetap membara. Sobat Catatan Badminton, mari kita terus dukung perjuangan mereka. Bukan hanya saat mereka menang, tapi juga saat mereka jatuh. Mari kita jadi bagian dari perjalanan panjang ini. Mari kita jadikan Piala Sudirman bukan hanya milik atlet dan pelatih, tapi milik kita semua.
Karena kemenangan terbesar bukan sekadar soal membawa pulang piala, tapi tentang membangun semangat juang yang tidak akan pernah padam. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Catatan Badminton, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, bulu tangkis bukan hanya soal menang, tapi soal semangat yang menyala di dada setiap pejuang lapangan. Semangat terus, Indonesia! Ada misi rahasia yang lebih besar dari sekadar menang. Jonathan Christie dan Gloria Wijaya ternyata memikul tugas yang bisa menentukan masa depan bulu tangkis Indonesia. Halo, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel yang selalu update dengan kabar terbaru dari dunia bulu tangkis tanah air dan internasional. Dan kali ini, kita akan bahas sesuatu yang gak kalah seru dari pertandingan itu sendiri, yaitu tentang sosok di balik layar yang akan membawa semangat dan kekompakan tim Indonesia di ajang Piala Sudirman 2025. Siap-siap, karena kita bakal bongkar peran penting dua tokoh utama, Jonathan Christie dan Gloria Emmanuel Wijaya. Mereka bukan hanya datang sebagai pemain, tapi juga sebagai pemimpin yang siap menjaga soliditas dan semangat bertanding tim Garuda. Langsung ke intinya, Jojo, sapaan akrab Jonathan Christie, ditunjuk sebagai kapten tim Indonesia untuk Piala Sudirman 2025 yang akan berlangsung mulai tanggal 27 April hingga 5 Mei di Xiamen Olympic Sports Center Fenghuang Gymnasium, Cina. Sementara itu, Gloria kembali dipercaya sebagai wakil kapten. Penunjukan ini bukan tanpa alasan. PBSI melihat keduanya sebagai figur yang bisa mengayomi, memberi inspirasi, sekaligus jadi penyejuk di tengah panasnya atmosfer turnamen bergu paling bergengsi di dunia ini. Buat Jojo, peran kapten ini jelas bukan hal yang ringan, tapi dia menyambutnya dengan kepala tegak dan hati terbuka. Ia mengakui bahwa jabatan ini bisa membuatnya berkembang, bukan cuma sebagai atlet, tapi juga sebagai pribadi. Yang menarik, Jojo nggak cuma berpikir soal medali. Harapannya justru lebih dalam. Ia ingin adik-adiknya di tim, para pemain muda, bisa menyerap sebanyak mungkin pelajaran dari turnamen ini. Ia ingin Piala Sudirman jadi ajang pembelajaran yang berharga, bukan hanya sekadar kompetisi. Menurut Jojo, ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana generasi muda bisa mengambil nilai-nilai penting dari pertandingan, dari kerja sama tim, dan dari setiap tekanan yang mereka hadapi di lapangan. Dengan nada penuh semangat, Jojo menyampaikan, harapan saya yang paling besar adalah adik-adik yang junior bisa banyak mendapatkan pelajaran dan pengalaman dari Piala Sudirman kali ini untuk bekal ke depan. Mantap banget, ya. Sementara itu, Gloria tampil dengan pendekatan yang lebih tenang. Ia memang sudah lebih berpengalaman dalam urusan menjadi wakil kapten. Ini bukan kali pertama baginya, dan tentu saja, pengalaman itu membuatnya tahu betul bagaimana membangun komunikasi yang efektif dalam tim. Dalam suasana turnamen beregu, komunikasi adalah segalanya. Salah koordinasi sedikit saja, bisa bikin ritme permainan tim kacau. Gloria bilang bahwa komunikasi bukan sekadar bicara strategi atau teknis permainan, tapi juga tentang memahami satu sama lain, membangun kepercayaan, dan menjaga semangat agar tetap menyala. Ia menekankan bahwa setiap anggota tim punya peran penting, dan semuanya harus merasa dilibatkan. Saya berharap di sana kami bisa dapat hasil yang maksimal, ucap Gloria, sambil menegaskan pentingnya saling bicara, terbuka, dan bekerja sama. Nah, di balik tugas mereka sebagai pemain dan pemimpin tim, Jojo dan Gloria juga membawa misi moral. Mereka ingin publik, terutama para fans bulu tangkis Indonesia, bisa lebih sabar dan percaya terhadap proses yang sedang dibangun. Kita tahu, dalam 3 tahun terakhir, performa tim Indonesia bisa dibilang naik turun. Kadang bikin bangga, tapi juga nggak jarang bikin deg-degan karena hasil yang kurang konsisten. Masuk tahun 2025 ini pun, start tim Indonesia di beberapa turnamen belum terlalu menggembirakan. Tapi justru karena itulah, Piala Sudirman jadi momen penting buat mereka. Ini saatnya Indonesia membuktikan bahwa kita masih raksasa dunia di cabang bulu tangkis. Kita masih punya daya, masih punya mental juara, dan tentu saja, masih punya dukungan luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia. Jojo dengan tegas menyampaikan pesan untuk rekan-rekannya, lakukan yang terbaik, berikan 100%, bahkan 200% jika perlu. Nggak ada ruang untuk setengah-setengah. Semua harus tampil habis-habisan. Dan kepada para fans, Jojo juga punya pesan yang menyentuh. Ia bilang, saya juga memohon dukungan doa dan dukungan yang tulus dari seluruh pencinta bulu tangkis Indonesia, dan tolong percaya dengan proses yang sedang dibangun oleh PBSI.
Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tapi punya makna yang dalam. Ia mengajak kita semua untuk tidak hanya menuntut hasil instan, tapi juga memahami bahwa membangun tim yang solid, kuat, dan konsisten butuh waktu dan proses panjang. Dan itu dia, Sobat Catatan Badminton, sebuah kisah kepemimpinan yang gak cuma soal strategi lapangan, tapi juga tentang hati, semangat, dan rasa tanggung jawab. Jonathan Christie dan Gloria Emmanuel Wijaya kini bukan hanya pejuang di lapangan, tapi juga pemersatu di ruang ganti. Mereka hadir sebagai pemimpin yang ingin membawa nama Indonesia lebih tinggi, lebih kuat, dan tentu saja, lebih solid. Kita doakan semoga Piala Sudirman 2025 ini jadi titik balik yang manis buat bulu tangkis Indonesia. Dan buat kamu yang masih meragukan, yuk kita kasih dukungan penuh. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke sesama pecinta bulu tangkis. Subscribe juga biar kamu nggak ketinggalan update seru lainnya hanya di Catatan Badminton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Smash, simbol benturan raket dan shuttlecock bulu tangkis.